membahas tentang indigo atau tentang seorang wanita yang punya kemampuan indigo atau indera keenam, Kak. Jadi kita langsung aja ya teman-teman bahas. Baru-baru ini ada teman kita spiritual juga yang ngakunya sebagai seorang indigo, Kak. baru menikah, baru hamil juga, sekitar 2 bulanan mungkin, dan istilahnya meninggal dunia, Kak, dalam kondisi hamil. Nah, dari pandangan kakak ya, yang mungkin bisa melihat seperti itu, beliau ini adalah orang yang memiliki kelebihan dengan indera keenamnya tadi, atau kita bilang indigo. Itu gimana, Kak? Maksudnya apakah jiwanya itu tenang dengan kondisi dia hamil dan meninggal, atau gentayangan, atau gimana, Kak? Boleh tolong dijelasin. Dapat aja, nggak bisa dijelasin. Harus dijelasin. Ya, semampu kakak. Ngeri gitu. Nggak nyambung aku. Nggak nyambung, maksudnya? Nggak connect gitu. Nggak connect ya. Jadi. Konekkan lagi. Jadi seorang wanita memiliki indera keenam atau kelebihan semasa hidupnya dengan kegaiban yang sangat dekat, berarti kan? Meninggal dunia pada saat hamil berapa bulan. Nah, itu meninggalnya itu penasarankah atau gimana, Kak? Atau tenang memang seperti biasa pada manusia biasa yang taat kepada Allah, atau gimana? Yang saya ketahui apabila wanita hamil itu melahirkan meninggal, yang saya ketahui itu ya itu dia belum pada ajalnya, nah seperti itu. Dan tetap kembali seperti tadi, roh pulang ke alam barkah, korin tetap di dunia gitu. Dan itu tetap menunggu seperti itu. Kemudian posisi janinnya tadi, Kak, gimana? Berarti udah terbentuk janin berarti itu, Kak, ya? Walaupun 2 bulan atau 3 bulan. Udah terbentuk janin lah. Iya. Ya ibunya meninggal, anaknya meninggal lah. Berarti posisi sekarang yang korinnya tadi bersama anak-anaknya. Berarti udah terbentuk sebagai... Udah terbentuk anak. Udah terbentuk anak. Karena 1-2 minggu pun udah berbentuk anak itu. Itu udah nyawa itu. Biarpun segumpal darah. Biarpun segumpal darah. Biarpun segumpal darah. Biarpun itu hanya segumpal darah, tapi itu udah berbentuk anak. Yang seperti itu. Jadi gitu ya. Apapun dia, biarpun dia tuh kata 1 minggu, tapi dia belum berbentuk, ya, belum ada tangannya, belum ada jarinya, tapi dia dari nyawa. Iya, menarik juga sih yang kakak bilang tadi, ibaratnya kalau menerima korin itu ikut bersama-sama ke alam bakah. Ya itu kalau kayak nerima gitu ya, Kak. Kalau dengan ikhlas. Pada masa hidupnya kita berikhlas, maka korim itu akan ikut ke alam barakah. Tapi apabila kita manusianya, kita hidup penuh kemunafikan lah intinya, penuh kemunafikan, penuh kebajikan, penuh keserakahan gitu, maka korim tertinggal di dunia. Ya, termasuk tadi ya, Kak, ibaratnya si perempuan tadi ini belum ikhlas untuk meninggal sebetulnya, sehingga korinnya masih bergentayangan gitulah, Kak, ya. Sama halnya orang mau meninggal tidak bisa memaafkan orang, penuh kedendaman, itu tidak akan pernah bisa rentak gitu. Maka korimnya tetap bentayangan di sini. Mau dia mengganggu orang pun, makanya ada penampakan gitu. Karena dia masih mikirkan duniawi. Nah, seperti itu. Jadi untuk kasus yang hamil tadi, Kak, kira-kira untuk kita bisa membuat korin tadi ikut bersama ruhnya tadi ke alam baka itu, cara yang bisa kita lakukan apa, Kak? Sebagai mungkin penggemarnya, saudaranya, kerabatnya, itu gimana kira-kira dari pandangan kakak? Kalau masalah korim pulang ke alam barkah itu kan tergantung diri dia sendiri ya. Itu kan amal ibadahnya ya. Itu amal ibadahnya, dan itu tadi semasa dia hidup. Karena kalau udah kita manusia sudah pulang ke rumah Tuhan itu kan tutup semua. Udah rapat, udah nggak ada lagi pintu. Itu tertutup semua. Nah, berarti harus bersamaan gitu ya? Iya, jadi harus bersamaan. Jadi udah habislah pintu taubatnya. Itu udah nggak akan tertolong gitu. Jadi itu pada hari kiamat nanti maka kembalinya gitu. Tapi untuk menjinakkan si korim tadi supaya jangan penasaran kali, itu saudaranya. Intinya tadi masih ada hubungan saudara doa gitu, ataupun cemana kan gitu kan. Nah, seperti itulah intinya tadi, kita tenangkan dia seperti gitu. Berarti kalau kirim doa itu saudaranya atau yang paling dekat sama beliau, mungkin kalau dia punya anak-anaknya gitu ya, Kak, ya? Lebih baik itu anak lakinya sih. Kalau ada ya kan, kalau nggak ada ya saudaranya. Ya, saudaranya gitu. Karena biar bagaimanapun anak laki-laki itu lebih makbul daripada anak perempuan.
Doa anak laki-laki itu lebih makbul daripada anak perempuan. Nah, seperti itu. Iya. Jadi cerita nih Kak, cerita dari mitos-mitos yang ada di Indonesia khususnya, katanya perempuan yang hamil ketika hamil dan meninggal, katanya itu nanti berubah jadi kuntilanak. Itu dari pandangan Kakak gimana? Menurut saya kalau seperti itu ya, mau meninggal dari hamil ataupun tidak hamil, itu tergantung manusianya. Namanya udah takdir Allah, umur sampai di situ. Nah, ada juga ya wanita hamil meninggal, tapi semasa hidupnya ya dia istri yang soleha, sholatnya nggak putus, hatinya suci bersih, ya puasanya juga nggak putus, ibadahnya lancar, ya pulangnya ya tergiring ke korim juga sama ke ini, ke akhirat, nah gitu. Tapi kalau semasa hidupnya dia seperti yang saya bilang tadi, hanya di bibir, keikhlasan di hati nggak ada, punya rasa dendam, punya rasa sirik, dengki, kebencian, tidak akan pernah beriringan dengan korim. Nah itu aja intinya. Itulah terjadi kuntilanak penampakan ya, apalagi ya dia itu, apalagi kita hamil ya, kita tuh jelasnya ya, saya juga wanita. Intinya tadi tuh kita ingin mempunyai anakku tuh kayak apa. Nah, kita tuh berumah tangga tuh seperti apa. Nah, kita tadi tuh apabila anakku lahir seperti ini kita akan mendambakan satu keluarga yang sangat bahagia, ya. Nah, tapi ternyata di situ tidak kita dapatkan. Ya tadi seperti penasaran, seperti itu. Berarti korim tadi ini bisa berubah wujud juga, Kak? Gitu? Bisa berubah wujud juga. Korim itu sebetulnya diri manusia. Jadi diri kita tadi seperti apa ya, korim tadi seperti apa. Nah, saya seperti gini, korim saya seperti ini. Ya, saya terus seperti itu. Apa ya, membentuk diri kita juga. Membentuk diri kita. Gitu. Nah, kita seleranya minum apa? Kita seleranya minum kopi. Korim kita juga seleranya minum kopi. Gitu. Iya. Jadi kalau untuk tadi Kak, posisi korim tadi ada anaknya yang belum dilahirkan ke dunia. Itu bentuk anaknya gimana Kak kalau bisa digambarkan? Ya sebetulnya bentuk anak ya kita lihat itu kan segumpal darah. Segumpal darah. Tapi sebenarnya itu ya sebenarnya udah bentuk manusia. Ya seperti kita sih. Ya seperti kita. Gitu. Itu seperti kita. Berarti kan misalnya gini, kalau Kakak bilang korim tadi diri kita. Diri dia sebelum meninggal, anaknya masih dalam kandungan. Berarti korim tadi mengandung atau sudah memegang anak gitu Kak kira-kira? Nah, kalau menurut saya seperti itu, seandainya yang dibilang tadi kan dia meninggal keadaan hamil. Nah, terus dia meninggal. Meninggal tadi semasa hidupnya dia tidak penuh dengan keikhlasan, dia penuh dengan kedendaman ataupun sakit hati ya, ataupun dia dengan tidak bisa dengan menerima dengan masalah hidup. Nah, dia meninggal. Nah, jelasnya tadi itu tidak ada keikhlasan. Nah, di situ tadi kan dia meninggal. Korim tetap pulang ke alam barca. Apapun korim tetap tinggal, dia pulang ke alam barca. Nah, kan ada janinnya. Nah, janinnya tadi tuh bisa juga terbawa dari dia. Terbawa dari dia sih janinnya. Ini kalau saya seperti itu, dia seperti kayak menggendong ataupun semana. Nah, seperti dia seperti menggendong, seperti dia tadi itu menimang anak gitu. Karena dia kan merasa itu bayi itu masih sama dia gitu. Oh, jadi wujudnya seperti itu yang Kakak gambarkan. Itu yang saya gambarkan itu di antara korimnya yang terambil gitu.